Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto diam-diam ternyata telah menyiapkan puluhan video dokumentasi dugaan korupsi yang dilakukan oleh para petinggi negara. Juru bicara PDIP Muhammad Guntur Ramli yakin jika video itu dirilis akan mengagetkan dan mengubah peta pemberantasan korupsi dan opini publik. Yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat pilihan video. Itu adalah tadi yang disampaikan itu yang pertama, kan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Hal itu disampaikan Guntur Romli dalam sebuah talk show di stasiun televisi dan potongannya itu kemudian dia unggah di akun Instagramnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember malam hari. Guntur menjelaskan video yang merupakan lanjutan itu kan 2 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka, Hasto telah membuat video yang diunggah di akun media sosial DPP PDIP dan menyatakan kesiapannya menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam video itu secara tidak langsung Hasto mengaitkan penetapannya sebagai tersangka dikaitkan dengan keputusan DPP PDIP mengumumkan secara resmi pemecatan Jokowi, Wakil Presiden Gibran, dan Gubernur Sumatera Utara terpilih yang juga menantu Jokowi, Bobi Afif Nasution. Dalam video yang sempat saya tayangkan juga di channel Hersman Point, Hasto kan mengaku sebelum mengumumkan pemecatan Jokowi dan keluarganya, mereka itu mendapat intimidasi dari aparat penegak hukum. Sebelumnya merespon penetapan Hasto sebagai tersangka, Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional DPP PDIP Roni Talampesi secara tegas dia menyatakan penetapan Hasto sebagai tersangka karena PDIP memecat Jokowi, anak dan menantunya. Guntur mengaku dia telah melihat sejumlah video tersebut yang disiapkan oleh Hasto. Menurut dia, video itu tidak sekedar asal menyebut nama-nama para petinggi negara di kasus korupsi, tetapi juga disertai dengan para bukti. Oh, kalau bukti nggak pakai para ya. Disertai bukti-bukti. Video itu kalau dirilis akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa. Karena yang akan disebut namanya dan buktinya itu sungguh mencengangkan, kata Guntur. Nah, pernyataan Guntur ini tentu saja sangat menarik dan kita pasti tunggu-tunggu ya. Semoga bukan hanya bluffing untuk tawar-menawar politik antara Hasto dengan KPK dan juga rezim yang tengah berkuasa saat ini, rezim pemerintahnya Pak Prabowo. Kalau itu ya percuma saja, ini nggak penting buat kita ya. Silakan dimainkan sendirilah begitu ya. Kalau benar akan mengubah peta pemberantasan korupsi, tentu publik sangat berkepentingan. Ini yang saya kira penting buat kita ya, soal publik opini. Kalau itu kaitannya dengan Hasto, itu urusannya Hasto dan PDIP. Karena bagaimanapun juga setelah dia ditetapkan sebagai tersangka ini, meskipun ada upaya dari PDIP untuk menjustifikasi bahwa penetapan itu ada kaitannya dengan sikap kritisnya terhadap Jokowi, tapi banyak juga kok yang saya amati para netizen juga pengamat yang mendukung langkah yang dilakukan oleh KPK untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka. Ini karena berkaitan dengan kasus Harun Masiku yang sudah berlarut-larut selama 4,5 tahun lebih, dan pada waktu itu memang nama Hasto itu disebut-sebut, apalagi kan Ketua KPK Setio Budianto itu secara runtut dan jelas waktu dia menyampaikan jumpa persnya itu menjelaskan apa sih salahnya Hasto itu. Ada kesalahan sebelum Harun Masiku buron dan setelah Harun Masiku buron. Kalau kesalahan sebelum Harun Masiku buron itu, ya Hasto disebut terlibat dalam kasus atau delik korupsi karena dia menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dan waktu itu disebutkan bahwa sebagian duit 600 juta yang diberikan oleh Harun Masiku ke Wahyu Setiawan itu disiapkan oleh Hasto. Sementara kemudian ketika Wahyu Setiawan di OTT oleh KPK itu, kan Hasto kemudian memerintahkan menghilangkan barang-barang bukti yang bisa mengaitkan dengan dia dan meminta agar Harun Masiku itu kabur, dan akibatnya Harun Masiku sampai sekarang buron setelah 4,5 tahun lebih. Padahal kalau dia menjalani proses hukum pada saat itu, sekarang dia sudah tenang, ini udah bebas. Wahyu Setiawan itu yang divonis berapa waktu itu ya? 6 tahun saja sudah, sekarang itu sudah bebas. Jadi Harun Masiku saya kira juga nggak akan terlalu jauh lah dengan vonis yang dijatuhkan terhadap Wahyu Setiawan. Apa kira-kira isi video yang dikumpulkan oleh Hasto dan siapa yang dimaksud para petinggi negara itu? Kalau melihat perseteruan antara PDIP khususnya Hasto dengan Jokowi, kita bisa menduga-duga kemungkinan ini yang dimaksud adalah Jokowi dan keluarganya.
Kan kalau Jokowi dan keluarganya juga bisa disebut para-para ya, ya, seperti Gibran menyebut para-para bapak ya, karena tidak satu orang, ini kan jamak ya. Sebagai sekjen PDIP, Hasto ini kan bisa disebut sebelumnya sebagai ordal, orang dalam ketika Jokowi masih berkuasa. Jadi dipastikan dia punya banyak informasi seputar keluarga Jokowi dan juga para para pejabat tinggi negara lainnya. Tapi soal para pejabat tinggi negara lainnya, saya kok nggak begitu yakin ya bahwa Hasto akan membongkar-bongkar juga ya. Karena kan itu hanya akan menambah musuh dan memperbanyak medan pertempuran yang harus dia hadapi dan dia menangkan. Berhadapan dengan Jokowi dengan para keluarganya saja menurut saya itu sudah sangat berat ya buat Hasto. Sebagai mantan presiden selama 2 periode, Jokowi juga pasti punya catatan yang lengkap tentang apa yang dilakukan oleh para petinggi PDIP selama dia berkuasa. Ini menjelaskan kenapa PDIP selama ini juga nggak berani frontal berhadapan dengan Jokowi selama dia berkuasa. Sekarang ini kan Jokowi sudah tidak berkuasa lagi, jadi mungkin dalam kalkulasi PDIP pasti kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan ketika dia waktu masih berkuasa. Tapi soal menggunakan korupsi itu sebagai sandera, saya kira dalam soal beginian Jokowi itu adalah kampionnya. Sebuah praktik politik yang disebut oleh Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suwaryo digunakan oleh politisi busuk yang menggunakan kasus korupsi untuk membunuh lawan-lawan politiknya. Selain sikap kritis Hasto terhadap Jokowi, ini banyak sekali pernyataan-pernyataan Hasto itu yang menyerang Jokowi dan keluarganya, dan kemudian itu yang disebut oleh Hasto setiap kali dia kritis terhadap Jokowi, maka kemudian masalah kasus Harun Masiku itu diungkit-ungkit lagi gitu ya. Tapi sekarang kelihatannya katanya Hasto kemudian dia sudah siap lah menghadapi soal itu. Jadi dia nggak peduli soal itu. Tapi saya kira bukan hanya itu ya. Ada urusan yang dengan Hasto itu kelihatannya sudah memasuki wilayah personal. Jadi tidak hanya masalah politis ini. Pada awal Desember lalu Hasto sempat bertemu dengan mantan teman wanita atau bahkan tunangan ya karena mau dinikahi ya. Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi, yakni Felicia Tisu. Tak ada penjelasan yang spesifik mengapa tiba-tiba Felicia Tisu bersama ibunya bertemu dengan Hasto dan mengenakan jaket merah PDIP. Hasto menyatakan mereka sempat bertukar informasi dan kedatangan keduanya sebagai wujud apresiasi atas apa yang selama ini diperjuangkan PDIP. Nah ini apa nih soal informasinya ini ya? Apakah lebih masalah personal, hubungan antara Kaisang yang kemudian kandas dengan Felicia yang pada waktu itu dia mengaku di ghosting? Atau ada soal lain? Kenapa saya mempertanyakan kenapa kita bisa menduga-duga bahwa Felicia ini mengetahui hal yang lain? Karena ini dalam sebuah video yang sempat diunggah di reel akun Instagramnya Felicia itu, dia sempat membuat video rupanya percakapan dengan Hasto yang dia waktu itu menanyakan apa yang dimaksud dengan gratifikasi. Hasto kemudian menjelaskan itu ya. Dan kemudian disinggung-singgung juga soal penggunaan jet pribadi. Dialog pendek Hasto dengan Felicia yang membicarakan gratifikasi itu memang sulit untuk tidak dikaitkan dengan kasus yang membelit Kaisang dan istrinya yang sempat mengundang kehebohan ketika keduanya terbang ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi. Kaisang bahkan sampai harus mendatangi KPK untuk mengklarifikasi kasus yang disebut oleh netizen dan pengamat sebagai gratifikasi. Dan endingnya kita tahu, akhirnya setelah tertunda-tunda lama begitu, KPK menyatakan bahwa itu tidak termasuk sebagai gratifikasi. Ya nggak kaget kalau KPK menyatakan seperti itu. Felicia ini sekedar refresh saja sempat membuat gempar ya ketika dia mengunggah sebuah pengakuan di channel YouTube-nya bahwa dia secara aneh dan kejam ditinggalkan atau di ghosting waktu dia, banyak yang menyebutnya seperti itu, oleh Kaisang, padahal sebelumnya Kaisang itu sempat berjanji akan menikahinya. Padahal ini ya urusannya kalau sudah mau janji nikahinya itu. Felicia menyebut apa yang dialami saat itu amat aneh dan ia menyebut Kaisang kejam karena tetap aktif di media sosial meski menghilang dari radar Felicia. Ya bisa dibayangkan ya, kalau ada seorang pria yang sudah berjanji akan menikahinya terus kemudian tiba-tiba menghilang, dikontak nggak bisa, tapi masih tetap aktif di media sosial. Ini pasti nyebelin banget, bukan aja nyebelin, jengkelin ya. Alangkah anehnya dan yang lebih kejam lagi, putra beliau tetap aktif di sosial media, tetapi saya diabaikan begitu saja tanpa kabar dari semua pihak keluarga Bapak Jokowi. Ini kata Felicia di akun Instagramnya. Rupanya dia waktu itu juga sempat menghubungi semua keluarga Presiden Jokowi maksud saya, bahkan sampai sempat menulis surat pribadi kepada Pak Jokowi, tapi semua tidak direspon. Felicia kemudian menuturkan kronologi ghostingnya Kaisang dari hidupnya. Dia menyatakan putra bungsu Presiden tersebut mengenalkan Felicia pada keluarganya. Pada tahun 2016, saya diminta oleh putra bungsu Bapak Jokowi untuk bertemu beliau dan Ibu Iriana dan diperkenalkan kepada keluarga besar beliau. Dia pun menceritakan kedekatan dia dengan keluarga
besar dari Presiden Jokowi, bahkan Felicia itu dilibatkan di acara-acara besar keluarga, termasuk pernikahan anak kedua Jokowi, Kahiyang Ayu. Jadi ini udah dianggap bagian keluarga begitu ya. Hubungan Felicia Tisu dan Kaisang itu sudah berjalan bertahun-tahun dan katanya sih dia sempat akan apa dijanji akan dinikahi oleh Kaisang. Pada akhir Desember, ini maksudnya tahun 2021 ya, putra beliau menelepon dan mengatakan secara langsung kepada saya untuk menikah dan sudah memberitahu kepada Bapak Jokowi. Putra beliau pun sudah meminta restu pada orang tua saya. 2 minggu kemudian, putra beliau, maksudnya ini Kaisang, menghilang dan memblokir seluruh kontak seluler. Itu kata Felicia.